Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. PKB 9,6%, PKS 8,2%, PAN 6,8%, satu lagi ada PBB, tidak sampai 1%, 0,7%. Bagaimana nanti partai-partai ini, apakah memang bisa dan berpotensi untuk membuat poros baru, termasuk poros harapan baru, atau bagaimana nanti arahnya? Saya pikir poros apapun namanya, itu hanya akan bisa mewujud dengan 3 prasyarat ya. Pertama, itu bisa mengatasi ego sektoral masing-masing partai. Kenapa? Karena masing-masing partai punya sesi kekuasaan, punya target, punya strategi, dan bisa saja antar satu partai dan partai lain berbeda. Nah, ego sektoral ini harus teratasin, menjembatani kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua, itu kehadiran figur-figur yang bisa menyatukan. Ini penting, makanya silaturahmi, komunikasi politik itu menjadi kunci. Figur-figur yang bisa menyatukan itu menjadi sangat signifikan perannya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa landscape politik Indonesia, meskipun misalnya cair, itu sebenarnya masih pola patron clay. Dan proses itu kemudian menuntut sebenarnya posisi figur itu mendinamisasi komunikasi politik menjadi jauh lebih solid. Kemudian yang ketiga itu agenda bersama. Tanpa ada agenda bersama, menurut saya nothing ya. Apapun nama porosnya, apakah poros tengah, apakah poros harapan baru misalnya, itu tidak akan mewujud tanpa ada agenda bersama. Sekarang menyatukan agenda bersama itulah yang paling menjadi titik krusial. Kenapa misalnya poros tengah yang jilid-jilid kedua yang mau dibentuk 2014 gagal karena juga tidak bisa menghadirkan agenda bersama. Tetapi poros tengah waktu misalnya 2004 sukses ya kan karena ada agenda bersama. Sebenarnya kalau ceruk partai agama itu ada dan besar. Kalau itu hanya satu representasinya, maka dia akan jadi pemenang pemilu. 33% besar itu. Kalau dia dua, maka dia akan jadi partai besar dua-duanya. Partai yang beraliran NU itu sekitar 15%, partai yang beraliran Muhammadiyah dan PKS itu sekitar 15% juga. Tapi kan pertanyaannya, saat dibikin dua aja susah, apalagi dibikin satu. Jadi bikin poros-poros Islam itu biasanya berhenti di makan malam aja. Begitu makan pagi udah beda lagi. Nah, poros-poros partai Islam setelah itu menurut saya ya kegiatan makan-makan aja oke lah. Kalau mereka akan bersatu dalam politik, menurut saya bisa ya. Yang sama-sama punya gairah perlawanan terhadap penguasa aja bubar jalan kayak Partai Umat kan. Gairahnya kan gairah perlawanan terhadap penguasa itu luar biasa itu. Tapi satu-satu juga keluar dari pengurusan. Jadi menurut saya sulit untuk diwujudkan. Partai Keadilan Sejahtera pun nanti ada kontestasi bukan antara nasionalis sama agamis, tetapi satu kelompok di dalamnya nasionalis agamis bertanding dengan nasionalis agamis di kelompok yang lain, sehingga akan ada kontestasi gagasan, kontestasi karya, kontestasi ide, bukan kontestasi ideologis. Kalau ideologis sudah selesai kita. Justru yang diinginkan oleh PKS nanti kontestasi teknokrasi, kontestasi strategi. Kedua, tentu tidak bisa dipungkiri dua pilar dari negeri ini, yaitu kelompok agamis dan kelompok nasionalis. Dari keempat partai yang tadi ini, dengan tokohnya masing-masing untuk menyatukan visi yang lama, meruntuhkan ego sektoral. Yang menarik kan koalisi nanti akan dibentuk lebih awal, untuk sementara ada tokoh juga yang dibutuhkan. Bagaimana nanti? Ya makanya harus mengintensifkan komunikasi ya. Karena itu kuncinya sebenarnya. Ingat partai-partai apalagi misalnya berbasis masa Islam itu punya tautan teologis, punya tautan historis, punya tautan sosiologis. 3 itu menjadi sebenarnya pijakan. Tetapi kemudian itu bisa menjadi tidak berarti apa-apa kalau tidak ada simpul-simpul jaringan komunikasinya. Disitulah letak persoalannya. Coba aja misalnya lihat kenapa 2004 meskipun PDIP menang waktu itu seingat saya 33% di bulan Juni, tetapi di Oktober pada saat sidang umum MPR itu kemudian dimenangi oleh poros tengah. Kenapa? Karena ada jejaring yang menjahitnya, ada tokoh-tokoh yang turun kemudian melakukan komunikasi yang intens. Tetapi di 2014 karena masing-masing mencari office seeking ya, mencari keuntungan dalam kekuasaan, akhirnya kemudian tidak ada jembatan untuk menyatukan sehingga gagal begitu. Komunikasi diintensifkan begitu ya. Bagaimana kalau tokohnya itu ada di kawan yang lama misalnya? Tokohnya itu ada di kawan yang lama yang sekarang sudah ketemu lawan baru.
kawan yang baru? Nah, semua opsi masih terbuka, semua kemungkinan masih bisa dijajaki. Karena itu yang kami lakukan silaturahim, dan silaturahim. Kayak misal PDIP bilang tidak mungkin koalisi dengan Demokrat dan PKS. Buat kami no problemo, monggo saja. Tapi kami tidak akan memutus komunikasi karena politik is the art of impossibility ya, seni ketidakmungkinan. Nah, menjadi mungkin tadi dengan silaturahim, kualitas komunikasi yang intensif, serta mendahulukan kepentingan bangsa. Partai Keadilan Sejahtera melihat terlalu lama kita ini dalam middle income trap. Terlalu lama pendidikan kita tidak menjadi basis, terlalu lama sumber daya alam kita dieksploitasi. Mudah-mudahan dengan agenda bersama memajukan bangsa, kawan lama, kawan baru, bahkan kawan yang tidak kita duga bisa bersama-sama membangun sinergi. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.